Setiap organisasi, mau itu startup kecil sampai perusahaan raksasa, semuanya punya satu PR besar. Gimana sih caranya bikin semua orang gerak ke arah yang sama? Oke, mari kita bedah rahasia di balik tim yang benar-benar kompak. Pernah nggak sih ngerasa kalau tujuan karir pribadi kita sama misi perusahaan itu kayaknya ada di planet yang berbeda? Pasti pernah kan? Nah, gesekan inilah yang jadi titik awal obrolan kita kali ini. Coba deh bayangin timbangan. Di satu sisi, ada maunya kita sebagai karyawan. Gaji lebih baik, work-life balance, bisa berkembang. Nah, di sisi lain, ada target perusahaan, profit setinggi-tingginya, menguasai pasar. Ini dia nih, konflik mendasar yang harus bisa dijembatani oleh setiap organisasi. Terus gimana caranya menyatukan dua dunia yang kelihatannya beda banget ini? Jawabannya ada di satu konsep kunci yang bakal kita kupas bareng-bareng. Keselarasan tujuan. Nah, ini dia kondisi idaman yang dikejar-kejar sama organisasi sukses. Keselarasan tujuan atau goal congruence itu terjadi ketika apa yang kamu lakukan buat ngejar target pribadimu, pada saat yang sama ternyata juga ngebantu perusahaan mencapai tujuannya. Keren kan? Jadi sama-sama menang. Nah, ini bagian serunya. Gimana caranya satu tujuan besar perusahaan bisa dipahami dan dikerjakan semua orang? Konsepnya namanya mean and analysis. Coba bayangin, tujuan utama perusahaan itu ada di puncak piramida. Terus, tujuan gede itu dipecah-pecah jadi target-target yang lebih kecil buat tiap level di bawahnya. Jadi setiap kali satu level berhasil mencapai targetnya, otomatis itu mendorong tercapainya tujuan yang lebih besar di puncak. Udah kayak mesin raksasa yang semua gearnya muter barengan dengan pas. Tapi, ya realistis aja deh. Keselarasan yang 100% sempurna itu, ya namanya juga utopia, nggak akan pernah ada. Pasti selalu ada konflik mendasar. Contoh paling gampang, kamu pengen gaji maksimal, sementara perusahaan pengen profitnya maksimal. Jadi poin pentingnya bukan soal mencapai kesempurnaan, tapi gimana caranya kita ngelola gesekan ini seefektif mungkin. Jadi gimana dong organisasi ngebangun keselarasan ini? Menariknya, mereka nggak mulai dari aturan-aturan tertulis, tapi justru dari kekuatan-kekuatan tak terlihat yang kita sebut faktor informal. Perilaku kita di kantor itu kan nggak muncul dari ruang hampa. Kita semua bawa bekal dari dunia luar. Etos kerja, rasa loyalitas, sampai kebanggaan kalau bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Itu semua kita pelajari dari lingkungan sekitar. Nah, inilah fondasi tak tertulis yang kita bawa masuk ke kantor setiap hari. Terus di dalam perusahaannya sendiri, ada kekuatan internal yang lebih dahsyat lagi. Budaya perusahaan, ya tahu kan, cara kita ngerjain sesuatu di sini, gaya bos kita mimpin, dan bahkan obrolan santai di pantry, itu semua ngebentuk cara kita bertindak, seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada buku peraturan setebal apapun. Ini tuh kayak dua sisi koin buat mengendaliin organisasi. Di satu sisi, ada kekuatan informal yang cair banget kayak budaya dan tekanan teman kerja. Di sisi lain, ada kekuatan formal yang kaku, kayak anggaran dan peraturan keamanan. Nah, organisasi yang hebat itu yang tahu cara menyeimbangkan keduanya. Oke, sekarang kita pindah ke sisi formalnya. Ini nih perangkat kedua untuk menyamakan langkah, sistem dan peraturan yang jelas, tertulis dan terdokumentasi. Aturan formal ini ada di mana-mana loh. Mulai dari yang kelihatan jelas kayak satpam dan password komputer, manual prosedur yang tebelnya minta ampun, sampai sistem di IT yang ngecek ulang data biar akurat, plus sistem kontrol biar pekerjaan-pekerjaan spesifik itu selesai dengan benar dan efisien. Terus, semua sistem informal dan formal ini tinggal di mana? Nah, semuanya itu ditanam di dalam kerangka yang lebih gede lagi, yaitu struktur organisasinya itu sendiri. Yang pertama, ada struktur fungsional. Ini mungkin yang paling sering kita lihat. Setiap manajer itu tanggung jawabnya spesifik untuk satu fungsi, produksi, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Coba bayangin perusahaan manufaktur klasik. Struktur ini efisien banget karena semua orang jadi spesialis. Tapi, jeleknya, tiap departemen bisa jadi kayak kerajaan kecil sendiri-sendiri dan susah kerja bareng. Struktur ini juga kurang lincah buat perusahaan yang produknya macam-macam. Selanjutnya ada struktur unit bisnis. Di sini, manajer itu kayak jadi CEO dari perusahaan kecilnya sendiri, ngawasin divisi yang semi-independen. Contoh gampangnya, perusahaan raksasa yang punya unit bisnis buat penerbangan, kesehatan, sama energi. Ini bagus banget buat ngelatih calon pemimpin dan bikin keputusan jadi lebih cepat. Tapi risikonya bisa jadi ada peran yang double-double dan antar unit malah jadi saingan. Dan yang ketiga ada struktur matriks.
Ini model hibrida yang coba ngambil yang bagus-bagus dari dua struktur tadi. Ngegabungin spesialisasi fungsi dengan fokus ke proyek atau produk. Banyak ditemuin di agensi iklan atau perusahaan konsultan. Fleksibel banget sih, tapi bisa bikin pusing juga karena beberapa karyawan mungkin harus lapor ke dua bos. Repot kan? Nah, terus siapa dong yang jadi wasit buat semua aturan main formal ini? Di banyak perusahaan, peran ini dipegang oleh seorang controller atau tim keuangan. Anggap aja mereka itu arsitek di balik semua sistem pengendalian formal perusahaan. Jadi kerjaannya ngapain aja? Wah, ini lebih dari sekedar ngitungin duit loh. Mereka yang ngerancang sistem informasi, nyiapin laporan keuangan yang krusial, nganalisis performa buat para manajer, mastiin aset perusahaan aman, dan bahkan ngembangin tim mereka sendiri. Mereka itu ibaratnya penjaga sistem secara formal di sebuah organisasi. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, ada satu pertanyaan buat kamu. Besok pas di kantor coba deh, perhatiin sekeliling. Bisa nggak kamu melihat aturan-aturan tak tertulis dari budaya kantormu? Dan gimana struktur formal, bagian organisasi, sistem kontrol, mempengaruhi cara kamu dan tim kamu bekerja. Karena ngertiin semua ini adalah langkah pertama buat benar-benar bisa nyatuin sebuah tim.